Sebagai clinical therapist dan penulis buku Move In, saya sering mendapat curhatan dari teman-teman tentang sulitnya mengenal diri. Pertanyaan mereka selalu sama, yaitu kenapa ya praktek mengenal diri itu terasa sulit. Teman-teman, mengenal diri itu sebenarnya tidak sulit kalau kita mau membuka diri dan menerima diri sendiri secara jujur. Namun saya paham bahwa menerima diri sendiri tidak semudah teori. Dalam prakteknya, banyak orang justru lari dari kenyataan, menghindari emosi tidak nyaman, menyangkal fakta yang ada, atau membenamkan diri dalam distraksi. Saya pun mengalami hal yang sama. Akibatnya, proses move in saya menjadi terhambat dan malah menambah lapisan masalah psikologis baru. Nah, di podcast ini, saya tidak hanya mau sharing teori, tapi juga mau mengajak Anda melakukan latihan praktis supaya Anda bisa lebih jujur menerima diri Anda apa adanya. Jadi begini teman-teman, dalam psikologi klinis, kecenderungan untuk lari dari kenyataan disebut sebagai mekanisme defense atau defense mechanisms. Ini adalah pola otomatis yang muncul dan kadang tanpa kita sadari kemunculannya. Fungsinya untuk melindungi diri kita dari rasa sakit dan konflik batin. Jadi tujuan sebenarnya dari defense mechanism ini sebenarnya nggak buruk teman-teman. Tapi kalau terus-menerus kita pakai, kalau terlalu aktif, si defense mechanism ini malah bisa jadi penghalang utama kita untuk mempraktekkan mengenal diri. Karena kalau defense mechanism menjadi kebiasaan yang menutupi realitas hidup kita terus-menerus, maka kita akan kehilangan kemampuan melihat diri kita apa adanya. Dan kalau itu terjadi teman-teman, kita akan sulit menyelesaikan akar masalah. Kenapa? Karena masalahnya tidak pernah dihadapi secara langsung. Kita terus-menerus menutup diri kita untuk melihat akar masalah yang sebenarnya. Dan apabila ini terus-menerus terjadi, kita bisa saja mengalami gangguan psikologis yang lebih berat, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan relasi. Pastinya kita nggak mau hal ini terjadi. Makanya kita harus mampu membuka diri kita untuk mengenal diri kita secara utuh apa adanya. Tujuan kita mengenal diri adalah untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara mengenali perilaku kita, respon kita, tindakan kita, pilihan kita, cara berpikir kita, perasaan kita, dan lain hal. Jadi, apabila kita terus-menerus berlari dari kenyataan, maka kita akan kesulitan mengenal diri kita. Dan ketika kita tidak mengenal diri kita, maka kita akan terbelenggu di dalam pelajaran hidup yang mungkin tidak bisa kita selesaikan. Alhasil, hidup kita akan begini-gini aja. Sulit upgrade, sulit bertransformasi. Kayaknya hidup stagnan gitu. Saya paham menghadapi kenyataan memang sering terasa berat. Bahkan, banyak orang yang secara otomatis mengunci diri mereka dengan berbagai pertahanan. Ada beberapa contoh defense mechanism yang sering muncul. Saya mau sharing sedikit saja supaya teman-teman memiliki insight. Jangan-jangan saya terjebak nih di salah satu dari contoh-contoh defense mechanism yang akan saya sampaikan ini. Defense mechanism yang paling sering terjadi itu adalah repressions. Apa itu repressions? Repressions itu ketika kita menekan emosi atau pengalaman yang menyakitkan jauh ke alam bawah sadar kita. Contohnya, seseorang yang sengaja tidak pernah marah di depan orang lain, dia selalu memendam kemarahannya, padahal dirinya masih menyimpan banyak kemarahan yang sebenarnya ingin dia ekspresikan, tapi karena hal-hal tertentu dirinya tidak mampu mengekspresikan emosinya.
Jadi repression itu adalah kondisi di mana Anda menekan emosi Anda dan tidak mengekspresikan emosi Anda secara alami. Contoh lain dari defense mechanism itu adalah denial, yaitu ketika kita menolak realitas yang enggak enak, seolah-olah kenyataan itu enggak ada. Contohnya, seseorang yang terus-menerus mengabaikan tanda-tanda hubungan yang toksik. Biasanya seseorang yang mengabaikan tanda-tanda itu akan berkata, enggak kok, dia enggak kasar. Enggak kok, mungkin dia lagi capek aja, makanya dia bersikap kayak gitu. Mungkin aku kurang menyayangi dia, dan lain sebagainya. Jadi seseorang tersebut akan terus membela pasangannya yang toksik, padahal orang lain jelas melihat itu. Denial juga adalah ketidakmampuan kita untuk menerima masalah yang sebenarnya terjadi. Coba cek lagi yuk, ada nggak hal-hal yang kita tolak? Nah, kenapa sih kita menolak itu? Karena itu adalah bagian dari defense mechanism yang sedang beroperasi di dalam diri kita. Contoh yang ketiga dari defense mechanism itu adalah rationalization, yaitu mencari alasan logis untuk hal yang sebenarnya bikin kita nggak nyaman. Contohnya ketika orang tua memarahi anaknya, mungkin dia tidak akan mengakui itu sebagai tindakan yang buruk. Tetapi mungkin dia akan bilang, saya lagi ngajarin anak saya. Dan cara saya ngajarin anak saya adalah dengan memukul dia. Jadi dia berusaha merasionalisasi tindakannya atau merasionalisasi kenyataan yang ada di hadapannya. Dan contoh yang terakhir dari defense mechanism adalah dissociations. Ini jarang terjadi dan biasanya terjadi ketika seseorang itu mengalami luapan emosional yang tinggi. Dissociation artinya seseorang memisahkan dirinya dari pengalaman nyata supaya dia nggak kewalahan. Teman-teman, pelarian-pelarian yang semacam ini mungkin bikin kita aman. Tapi amannya itu sementara waktu. Amannya sementara waktu, tetapi masalahnya tidak selesai. Kita tidak menyelesaikan masalah apapun. Kita tidak berusaha untuk merubah keadaan. Karena merubah keadaan artinya kita menghadapi keadaan. Tetapi kalau diri kita itu berlari dari keadaan yang ada, maka kita tidak akan bisa merubah apapun. Hal yang sama akan terus terjadi. Kenapa? Karena kita belum belajar dari keadaan itu. Dan untuk belajar dari keadaan itu, kita butuh mengenal diri. Tujuan kita mengenal diri adalah untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara mengenali perilaku kita, respon kita, tindakan kita, pilihan kita, cara berpikir kita, perasaan kita, dan lain hal. Jadi, apabila kita terus-menerus berlari dari kenyataan, maka kita akan kesulitan mengenal diri kita. Tapi teman-teman, kabar baiknya, defense mechanism ini bukan tembok yang tidak bisa diruntuhkan. Dan kalaupun seandainya kita runtuhkan, kita tidak akan menghilangkan defense mechanism dari dalam tubuh kita. Karena itu adalah sebuah anugerah sebenarnya. Itu bukan musuh, tetapi sistem ini, mekanisme ini butuh kita kendalikan secara sadar. Karena sifatnya mereka itu hanya melindungi. Sama seperti Anda memiliki bodyguard. Anda menyewa bodyguard karena Anda ingin bodyguard itu melindungi Anda. Tetapi kalau bodyguard Anda itu terlalu overprotective dengan Anda, misal sampai mempenjarai Anda, menghindari Anda dari orang lain, ngeblokir semua sosial media Anda pasti nggak mau kan? Analoginya seperti itu. Jadi saya ingin sharing beberapa latihan yang akan membuat bodyguard Anda ini lebih lunak gitu. Sehingga dia itu bekerja sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Tidak terlalu overprotective, tetap memberi Anda ruang untuk berkontemplasi, tetap memberi Anda ruang untuk melihat kenyataan yang sedang Anda hadapi sebenarnya. Untuk merasakan perasaan yang sedang Anda rasakan. Untuk tidak selalu menjadi numb atau mati rasa, untuk bisa melihat secara rasional dan apa adanya tanpa merasa
takut berlebihan, tanpa merasa takut disalahkan, tanpa merasa takut gagal dan lain sebagainya. Jadi semoga latihan ini bermanfaat untuk Anda yang kesulitan mengenal diri akibat defense mechanism yang terlalu aktif. Teman-teman, mari kita mulai latihannya. Ada 3 latihan. Saya menamakan latihan yang pertama ini check-in emosi. Sederhana sekali sebenarnya prakteknya. Setiap hari teman-teman, luangkan waktu sebentar saja. Anda boleh luangkan waktu 5 menit untuk bertemu dengan emosi Anda sendiri. Ya, jadi latihan check-in emosi ini adalah di mana Anda mempersilahkan diri Anda untuk merasakan emosi Anda. Duduk dengan nyaman dan tarik nafas perlahan. Hembuskan dan rasakan diri Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya aku rasakan sekarang? Anda boleh menulis jawabannya atau Anda boleh membiarkan diri Anda merasakan jawabannya. Kalaupun seandainya diri Anda menjawab, aku nggak tahu, terima jawaban itu. Karena tujuan dari latihan ini bukan untuk menghempas emosi Anda. Tapi latihan ini membantu Anda untuk berhenti sejenak dari mode autopilot dan mulai mendengarkan apa yang sebenarnya hidup di dalam diri Anda. Emosi itu adalah energi yang hidup. Dan kalau Anda tidak pernah menyadari keberadaan emosi di dalam diri Anda, maka emosi itu akan tetap ada di sana, tapi tidak dikenali. Nah, tujuan check-in emosi adalah untuk mengenali perasaan yang sebenarnya Anda rasakan. Perasaan yang mungkin oleh si defense mechanism ini dienyahkan, ditutup, dikubur, supaya Anda tidak merasakannya. Jadi izinkan saja diri Anda dulu. Bilang ke tubuh Anda, nggak apa-apa kok, aku memang ingin merasakan perasaan ini. Aku ingin kenal dengan energi yang hidup di dalam tubuh aku ini. Aku pengen tahu apa yang dia rasakan. Aku ingin tahu pesan yang ingin ia sampaikan. Teman-teman, latihan yang kedua itu adalah memisahkan fakta dengan cerita. Jadi maksudnya begini, yang namanya defense mechanism itu seringkali muncul karena kita masih mencampur adukan antara fakta dengan cerita yang menekan. Jadi yang bisa membedakan itu adalah kesadaran. Nah, untuk masuk di zona kesadaran itu memang butuh intention, butuh niat. Nah, dengan latihan yang kedua ini yaitu memisahkan fakta dan cerita, kita sengaja meniatkan diri kita untuk melihat realita yang sebenarnya dan cerita atau persepsi kita atau pemikiran kita yang mungkin belum kita kenali. Caranya kayak gimana? Caranya sangat sederhana sebenarnya. Saat Anda menghadapi situasi yang sulit, tulis 2 kolom di kertas atau jurnal, ya. 1 kolom namanya kolom fakta, 1 kolom namanya kolom cerita. Di dalam kolom fakta, tulis pertanyaan, apa yang benar-benar terjadi? Di kolom cerita, tulis pertanyaan, apa tafsirmu tentang itu? Itu di sini adalah apa? Itu di sini adalah keadaan yang terjadi. Setelahnya, lihat mana yang realitas dan mana yang hanya interpretasi Anda. Karena kita ingin mengenal diri kita, maka kita harus melihat dari kacamata yang berbeda. Kita tidak bisa terus-menerus melihat lewat kacamata defense mechanism yang penuh drama dan pembenaran. Jadi dengan latihan ini, kita akan membantu otak kita untuk belajar melihat keadaan, melihat masalah, melihat tantangan, atau melihat apapun dengan apa adanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan ketiga. Latihan ketiga itu adalah self-compassion dan dukungan sosial. Kita makhluk sosial dan kita adalah makhluk yang saling terhubung satu sama lain. Keberadaan orang lain, terutamanya orang yang kita sayangi atau orang yang kita percayai,
itu bisa menjadi penyembuh sendiri di dalam diri kita. Orang-orang mungkin menyebutnya curhat, tetapi bagi saya sendiri sebagai seorang clinical therapist, bagi saya itu adalah distribusi energi. Nah, apabila Anda mungkin sendirian, tidak ada teman yang bisa diajak curhat, untuk menemui terapis atau psikolog juga sulit, maka Anda juga sebenarnya bisa kok memberikan compassion ke dalam diri Anda supaya sedikit memiliki energi lagi untuk mendistribusikan energi itu. Karena yang namanya emosi itu adalah energi. Caranya sederhana sekali. Ucapkan ini pada diri Anda pelan-pelan. Hey, kamu gak sendirian loh. Aku ada di sini. Aku menyayangi kamu. Aku siap untuk mendengar kamu. Aku siap untuk merangkul kamu. Kamu gak sendirian. Kamu boleh ngomong sama aku. Kamu aman ngomong di sini. Ini ruang yang aman buat kamu. Aku ada di sini loh untuk kamu. Tujuan dari self-compassion ini adalah mengirim sinyal. Sinyal apa? Sinyal aman ke tubuh kita supaya mekanisme pertahanan diri kita itu tidak menutup pintunya rapat-rapat. Teman-teman, sinyal aman itu penting. Aman itu adalah bagian dari kebutuhan emosional kita. Kenapa kita menutup diri? Karena kita merasa emosi ini, keadaan ini, masalah ini tidak aman bagi saya. Makanya saya menutup diri. Seperti itu. Saya menutup diri untuk menjaga keamanan internal saya. Tetapi teman-teman, masalahnya adalah kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kita tidak bisa mengenali kalau seandainya ditutup rapat-rapat. Jadi berilah diri Anda sebuah ruang yang aman buat diri Anda sendiri. Semoga ketiga latihan ini bisa membantu Anda melunakkan defense mechanism Anda. Akhir kata teman-teman, ingat-ingat ya, kalau proses mengenal diri itu bukan perlombaan. Ini itu perjalanan penuh kasih, perjalanan yang penuh dengan langkah-langkah kecil yang memang harus kita ulang setiap hari. Jadi, kalau seandainya hari ini kita merasa belum mengenal diri kita, jangan menyerah. Masih ada hari esok. Kalau seandainya hari ini terasa berat dan Anda belum bisa jujur total ke diri Anda, nggak apa-apa kok. Masih ada besok. Yang penting Anda terus berani mencoba dan terus membuka hati sedikit demi sedikit untuk diri Anda. Jadi intinya adalah berilah izin pada diri Anda untuk hadir apa adanya dan menikmati setiap nafas baru yang menuntut Anda ke dalam rumah batin Anda. Yang aman, yang penuh penerimaan, dan tanpa penghakiman. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Saya harap ini bisa membantu Anda untuk berhenti berlari dan mulai merangkul diri Anda sendiri. Kalau Anda merasa latihan-latihan ini bermanfaat, jangan lupa share podcast ini ke orang-orang yang mungkin sedang butuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya DKI Rahman undur pamit. Salam semesta.